686. Pada hari kedua, Ling Zizi menelepon perusahaan Honda ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi. Dia ingin berbicara dengan Hu Hongda sendiri. Dengan masalah yang canggung seperti itu, ia akan senang jika bisa menyelesaikannya melalui telepon. Hu Hongda telah mematikan teleponnya, jadi dia hanya bisa menghubunginya melalui perusahaannya. Halo, saya Ling Zizi, seorang manajer di Starlight Entertainment. Bisakah Anda menghubungkan saya dengan CEO Hu? Sebelum dia selesai, resepsionis dengan cepat menjawab dengan nada sombong, "Maaf." CEO Hu dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan melihat siapapun atau melakukan panggilan telepon selama beberapa hari ini, terutama siapapun dari industri hiburan. Resepsionis mengakhiri panggilan tanpa mengatakan apapun. Ling Zizi memutuskan untuk pergi ke perusahaannya secara langsung untuk menemuinya karena masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin tanpa penundaan lagi. Kebetulan, saat dia tiba di perusahaan Honda, Hu Hongda baru saja keluar dari mobilnya, jadi dia dengan cepat mendatanginya. CEO Hu, tolong dengarkan aku. Hu Hongda berusia sekitar 40 tahun, tetapi karena kebiasaannya yang alkoholik selama bertahun-tahun, ia gemuk dan perutnya gemuk. Bersama dengan kepalanya yang hampir botak, dia terlihat sangat berbeda dari ketika dia menikah dengan Ming Fangfang. Hu Hongda memandangnya dengan sedih. "Kamu siapa?" "Aku Ling Zizi dan aku dari Starlight Entertainment." Ekspresi Hu Hongda berubah saat dia mendengar perkenalannya. Ling Zizi dengan cepat melanjutkan setelah dia melihat reaksi negatifnya. "CEO Hu, aku tahu waktumu sangat berharga, jadi aku akan langsung bersamamu. Posting Weibo-mu semalam menyebabkan kesalahpahaman besar. Kuharap kau akan membantu mengklarifikasi fakta." Hu Hongda meliriknya dan bertanya dengan santai, "Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa?" "Salah satu artis saya disalahartikan sebagai wanita yang Anda sebutkan." "Oh, jadi apa?" Hu Hongda mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Menilai dengan nada suaranya, Ling Zizi tidak memiliki perasaan yang baik tentang ini, tetapi dia masih melanjutkan, "Saya harap Anda bisa memasang post Weibo lain untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka adalah orang-orang yang salah paham. Apa hubungannya dengan saya? Mengapa saya perlu menjelaskan?" Hu Hongda menjawab dengan tidak sabar. Ling Zizi tahu bahwa para pengusaha kaya ini tidak peduli tentang kehidupan orang lain, bahkan jika mereka melibatkan seseorang yang tidak bersalah dalam permainan mereka. Dia hanya bisa bersabar dan menurunkan harga dirinya. Itu tidak akan menghabiskan banyak waktu, hanya beberapa kata tentang Weibo yang akan dilakukan. Selama dia memposting sesuatu, semuanya akan terpecahkan. Seperti yang diharapkan, Hu Hongda menolak untuk mengalah. Sebaliknya, dia bertindak kasar dan berteriak padanya, "Tidak akan memakan banyak waktu. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang saya hasilkan setiap menit? Saya tidak peduli dengan beberapa hoha kecil di industri hiburan. Apakah Anda pikir saya belum cukup sibuk? Di mana keamanan?" Ketika Hu Hongda hendak memanggil tim keamanan, BMW merah berhenti di depan mereka. Seorang wanita dengan gaun Prada yang dibuat khusus keluar dari situ, tampak seperti $1 juta dan memancarkan aura yang kuat di sekelilingnya. Dia adalah istri Hu Hongda, Ming Fangfang. Melihat Ling Zizi, awan gelap melewati wajah Ming Fangfang. "Ling Zizi, istriku tersayang, kamu di sini." Hu Hongda dengan cepat mendatanginya. Ming Fangfang bukan hanya seorang artis, dia memiliki latar belakang keluarga yang solid. Ayahnya adalah seorang pengusaha terkenal. Dia hanya menjadi artis selama sekitar 1 tahun dan dia melakukan itu semua hanya untuk bersenang-senang. Itulah sebabnya Hu Hongda sangat takut padanya, bahkan menuruti permintaan maaf publik. "Kenapa wanita ini ada di sini?" Ming Fangfang memelototi Ling Zizi. 687. Hu Hongda menjelaskan, "Wanita ini memaksa saya untuk memasang posting di Weibo untuk mengklarifikasi." Ming Fangfang tertawa dingin. "Klarifikasi? Apa yang perlu diklarifikasi? Ling Zizi, aku menghormatimu ketika kamu adalah manajer Leng Manyun, tapi artis macam apa yang kamu tangani sekarang? Menghancurkan keluarga orang lain dan sekarang kamu berani datang ke sini dan meminta suamiku untuk menjelaskan."
Alis Ling Zizi tertutup ketika dia menjelaskan dengan rendah hati, Ni. Saya pikir Anda salah, nyonya suami Anda bukan Ningxi. Semua orang telah salah paham tentang berita palsu dari sebelumnya, itulah sebabnya saya di sini untuk meminta CEO Hu untuk mengklarifikasi kepada publik. Anda pernah berada di industri hiburan sebelumnya, Anda cukup mengerti betapa sulitnya bagi seorang artis wanita untuk menanggung fitnah seperti itu. Plus, Ni, jangan Anda menginginkan orang yang benar-benar peduli salah menerima hukuman yang adil. Ling Zizi tahu bahwa mereka tidak akan peduli tentang apapun selain dari keuntungan mereka, itulah sebabnya dia menekankan kalimat terakhirnya. Ming Fangfang memandang Hu Hongda dengan bingung setelah dia mendengar Ling Zizi. Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan itu Ningxi yang merayu kamu? Hu Hongda langsung menjawab, iya, benar, dia melakukannya. Ling Zizi menatap tajam, tidak mungkin, CEO Hu. Ningxi berkata dia tidak mengenalmu sama sekali. Dan barusan kamu. Ming Fangfang memotongnya, Ling Zizi, aku tidak tahu apakah kamu terlalu polos atau hanya menyedihkan. Kamu mempercayainya hanya karena dia bilang begitu. Jika kamu punya banyak waktu luang untuk berdebat di sini bersamaku, mengapa tidak, apakah Anda kembali dan bertanya kepada artis Anda? Berani-beraninya ia tidak mengakui bahwa itu salahnya. Ming Fangfang benar-benar positif bahwa itu adalah Ningxi. Dia bangga dengan kecantikan dan penampilannya. Meskipun dia tidak percaya bahwa ada orang lain yang bisa merayu suaminya, ini adalah Ningxi. Karena Hu Hongda yang menjelaskan kepadanya bahwa dia telah menjadi korban dalam situasi itu, dia percaya padanya tanpa ragu. Ling Zizi merasa sangat bermasalah. Dia pikir itu hanya kesalahpahaman, tetapi siapa yang tahu? Hu Hongda membingkai Ningxi dengan sengaja. Jika bukan karena penampilan Ming Fangfang, dia hanya akan berpikir bahwa dia tidak ingin ada masalah, maka deklinasinya untuk menjelaskan. Keamanan, suruh dia pergi. Jangan biarkan dia masuk. Ming Fangfang menyilangkan tangannya dan memandangnya dengan hina. Dua penjaga keamanan mendatanginya dan salah satu dari mereka mendorong Ling Zizi dengan kasar. Dia jatuh dan terkilir pergelangan kakinya, merasakan sakit yang tajam menusuk kakinya. Dari saat Hu Hongda mengatakannya, Ling Zizi tahu bahwa tidak ada lagi alasan baginya untuk tinggal. Dia segera kembali ke perusahaannya. Di Regal Riveria Hotel, Ningxi tidak sengaja ketiduran. Sudah jam 9 ketika dia membuka matanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil Ling Zizi. Halo, Sis Zizi, bagaimana situasinya sekarang? Apakah orang Hu itu setuju? Ling Zizi menjawab dengan nada serius, tidak, ditambah lagi, dia bersikeras bahwa kau adalah selirnya. Ningxi meledak, sialan. Apakah dia keluar dari benaknya? Bahkan jika saya menjadi nyonya seseorang, saya akan mendapatkan seseorang setingkat Lu Tingqiao. Mengapa saya memilihnya? Ningxi menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah Lu Tingqiao masih di sini? Dia mengintip keluar dan melihat Lu Tingqiao di sofa, saat ini menatapnya dengan tangan terentang, memegang koran. 688. Ling Zizi terkekeh. Sebaiknya kamu tidak membiarkan siapapun mendengar ini, lebih berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Oh, Ningxi mengangguk sambil mengintip Lu Tingqiao. Tetapi orang yang dia sebutkan telah mendengarnya. Tidak semuanya buruk, setidaknya sekarang, kita tahu mereka membingkaimu. Kami bertanya dengan baik, dan karena sudah sejauh ini, kita tidak perlu khawatir tentang mereka untuk apa yang kita lakukan selanjutnya. Ningxi menyentuh dagunya saat pikirannya berkembang. Tapi, aku benar-benar tidak kenal Hu Hongda, jadi jelas bukan untuk balas dendam. Kenapa dia ingin melakukan ini? Dia mengakui bahwa dia curang dan dengan berbuat demikian, menjebakku. Aku sudah memeriksa Hu Hongda. Seharusnya aku punya sesuatu siang ini. Baiklah, terima kasih banyak, Sis Zizi. Setelah mengakhiri panggilan, Ningxi melompat ke ruang tamu. Bos, kamu masih di sini. Hehe, aku hanya memuji kamu. Dia menepuk kursi di sampingnya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Belum, aku akan melihat apa yang Sis Zizi dapat temukan. Yakinlah, jika aku tidak bisa mengatasinya, aku pasti akan memberitahumu. Ark.
Sudah terlambat, pergi bekerja sekarang. Jika kamu bolos kerja demi aku akan merasa bersalah. Ning Si mendesaknya. Lu Tingqiao menatap matanya dan berkata, tidak apa-apa, ini tidak menjadi masalah sampai sekarang, tapi aku menantikan hari ini, bahwa kamu akan membuatku lupa tentang bekerja di pagi hari. Oh, Ning Si memerah setelah dia menyadari apa yang dimaksud Lu Tingqiao, dia terlalu kotor. Dia tidak bermaksud itu sama sekali. Dia mengklaim bahwa dia menginfeksinya dengan pemikiran seperti itu tetapi iblis itu sendiri cukup berpikiran kotor. Hanya beberapa menit setelah Ling Zizi pergi, Hu Hongda membuat langkah yang lebih berani. Dia langsung bernama Ning Si di Weibo. Ming Fangfang memposting di Weibo, nyonya dalam beberapa tahun terakhir benar-benar tak tahu malu. Ming Fangfang memposting di Weibo, nyonya dalam beberapa tahun terakhir benar-benar tak tahu malu. Hu Hongda berusaha untuk mendapatkan sisi baiknya dari istrinya, jadi dia pergi bersama, tolong hormati dirimu dan berhenti menggangguku dan keluargaku. Akeong Ling Zizi Akeong Ling Si. Ning Si telah sepenuhnya terungkap sebagai nyonya sekarang dan semua penggemar menjadi gila. Gambar Ling Zizi yang muncul di Hongda Company juga diunggah di internet. Banyak netizens berpikir bahwa dia pergi ke sana untuk mencari masalah dan penggemar yang bodoh itu marah. Topik memiliki nyonya benar-benar sensitif belakangan ini, membuatnya sangat mudah bagi orang untuk melepaskan kemarahannya secara online. Muye masih berusaha membela Ning Si. Saya salah karena mempercayainya. Mati, kamu penyihir. Bukankah Ling Zizi manajer Leng Manyun? Saya sangat menyukai Leng Manyun. Mengapa manajernya menjadi seperti ini sekarang? Sangat tidak pantas. Tidak heran Starlight memecatnya. Glory World pasti buta. Saya merasa kasihan padanya ketika dia dijebak oleh Ning Sueluo, tapi dia benar-benar tercela. Segalanya menjadi tidak terkendali secara online. Pada saat yang sama, Ling Zizi menemukan beberapa informasi penting dan dia menelepon Ning Si. 689. Aku mengerti. Hu Hongda tidak hanya melakukan itu untuk menjebakmu. Dia benar-benar menipu dan dia ingin melindungi nyonya yang sebenarnya. Secara kebetulan, dia dikabarkan terlibat dalam skandal denganmu, jadi dia memutuskan untuk menjadikanmu sebagai kambing hitam dan beritahu Ming Fangfang bahwa Anda adalah selirnya, Ling Zizi menjelaskan. Lalu, siapa nyonya yang sebenarnya? Ning Si cepat bertanya. Kamu juga kenal dia, ini Fang Ya. Fang Ya, Ning Si mengerutkan kening tak percaya. Aku tidak hanya mengenalnya, kita memiliki banyak dendam terhadap satu sama lain juga. Jika itu orang lain, dia hanya akan menerima nasib buruknya. Namun, jika itu Fang Ya, dia memiliki sedikit keraguan bahwa seluruh masalah ini bisa menjadi sesuatu yang Ning Sueluo putuskan untuk masak. Sebenarnya, Fang Ya sedang hamil, kata Ling Zizi. Astaga, benarkah ini? Tidak heran bajingan itu, Hu Hongda, sangat protektif terhadapnya. Masih di telepon, Ning Si mencari-cari berita Hu Hongda dan Ming Fangfang dalam periode waktu belakangan ini. Dia melihat laporan tabloid tentang bagaimana Ming Fangfang tidak hamil sejak mereka menikah 7 tahun lalu. Sepertinya dia mungkin memiliki masalah infertilitas. Jika ini benar, tidak heran Hu Hongda akan sangat khawatir tentang Fang Ya. Atau yang lain, orang seperti dia bahkan tidak akan peduli dengan hidup atau mati orang lain. Bahkan jika itu adalah seorang wanita yang tidur dengannya, dia hanya akan mengusir mereka setelah ketahuan dan dia tidak akan melakukan banyak hal untuk membantunya melarikan diri. Berdasarkan kepribadian sengit Ming Fangfang dan latar belakang keluarga yang solid, jika Fang Ya ketahuan, dia tahu bahwa anaknya pasti tidak akan selamat. Hu Hongda hati-hati, tapi untungnya, kita masih tahu tentang ini pada akhirnya. Tunggu sampai aku selesai menulis pernyataan yang akan dirilis, maka aku akan memberitahumu apa yang harus dikatakan. Baik. Pada saat yang sama, di kamar pribadi dari restoran barat tertentu, Ning Sueluo dan Fang Ya sedang makan bersama. Ning Sueluo menggulir semua kutukan mengerikan ke Ning Si online di teleponnya. Bahkan kejadian sebelumnya tentang Ning Si yang disalahkan secara salah telah diangkat dan netizens memihaknya, dia tidak pernah merasakan sombong ini. Namun, dia secara alami tidak mengungkapkan seberapa puas dia rasakan. Sebaliknya, dia tampak bersalah dan tidak yakin.
Apa yang kita lakukan, apakah itu terlalu berlebihan? Di sebelahnya, Fang Ya, yang awalnya gugup, juga santai, sekarang bahayanya teratasi. Dia menikmati steaknya yang dimasak dengan sempurna. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ning Xueluo, dia mendongak dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak mungkin. Wanita itu penyihir. Bahkan jika dia tidak berhubungan dengan Hu Hongda, dia pasti terhubung dengan orang lain. Aku menyayangi para penyihir untuk orang-orang di sini. Dia layak mendapatkan ini. Selain itu, wanita ini terus-menerus mengganggu kamu. Akhirnya, aku berhasil membantumu membalas dendam. Xueluo, jangan jadi lunak sekarang. Bersikap baik kepada musuhmu berarti menjadi kejam pada dirimu sendiri. Fang Ya takut bahwa Ning Xueluo akan berubah pikiran di tengah jalan. Ning Xueluo menghela nafas, karena sudah berubah seperti ini, saya secara alami tidak akan melunak, kalau tidak saya akan membahayakan Anda. Fang Ya menghela nafas lega saat dia menyentuh perutnya dengan gembira. Aku tidak sama dengan wanita simpanan lainnya. Apa yang Hongda dan aku bagikan adalah cinta sejati. Sekarang, kita bahkan memiliki ini sebagai bukti cinta kita. Aku harus melahirkan anak ini. Dia sudah berjanji padaku bahwa jika aku memberikan kelahiran seorang putra untuknya, dia akan menceraikan istrinya. Ning Xueluo tertawa di dalam hatinya. Bodoh, Anda benar-benar percaya kebohongan seperti itu. Dia yakin bahwa Hu Hongda hanya berencana untuk melahirkannya, kemudian berlari pulang dan membiarkan Ming Fangfang membesarkannya. Karena bayinya sudah lahir, Ming Fangfang dan keluarganya harus berkompromi. Dia kemudian akan menyingkirkan Fang Ya dan tidak mengizinkannya untuk menghubungi anak itu. Kemudian, dia akan menjaga anak itu dan tidak kehilangan dukungan latar belakang keluarga Ming Fangfang pada saat yang sama. Segalanya akan sempurna baginya. 690. Ketika dia mendengar kata-kata Fang Ya, Ning Xueluo sengaja terlihat khawatir dan mendesah secara dramatis. Jelas, aku harap kamu juga baik-baik saja, tapi... Fang Ya tidak mengerti. Xueluo, mengapa kamu menghela nafas? Bukankah semuanya berjalan lancar sekarang? Ning Xueluo berhenti sebelum dia mengingatkan temannya, Xiao Ya, aku khawatir kamu tidak akan bisa bersantai sepenuhnya. Lagi pula, Ling Zizi tidak mudah untuk dilawan. Dia pasti memikirkan bagaimana cara mendapatkan Ning Xi keluar dari situasi ini sekarang. Bagaimana dengan itu, selama Hongda tidak mengungkapkan apa-apa? Tapi bagaimana kalau dia tahu kamu? Fang Ya terpana dengan kemungkinan ini. Dia sangat ketakutan sehingga hampir tersedak steaknya. Seharusnya tidak mudah untuk diselidiki, bukan? Ning Xueluo menggelengkan kepalanya. Ling Zizi telah berada di lingkaran ini selama beberapa tahun setelah semua, dan menusuk hidungnya dalam hal-hal seperti itu adalah keahliannya, jadi, aku tidak menjamin apa-apa. Fang Ya segera panik. Lalu, apa yang kita lakukan? Xueluo, bantu aku memikirkan sesuatu. Yah, Ning Xueluo pura-pura terlihat bermasalah. Fang Ya bahkan lebih cemas sekarang. Xueluo, tolong, kamu harus membantuku. Sekarang ada dua kehidupan di sini. Setelah bayi itu lahir, dia akan memanggilmu, Ibu Baptis. Cepat, selamatkan kami berdua. Ning Xueluo tampaknya melunak, lalu dia berkata dengan tak berdaya, bahkan jika Ling Zizi baik, dia hanya seorang manajer kecil. Tidak peduli apa yang mungkin dia selidiki sampai sekarang, Anda sebaiknya segera memanggil CEO Hu dan memperingatkannya tentang Ling Zizi. Adapun peringatan apa yang paling berhasil untuk mengancamnya agar berhenti, CEO Hu harus lebih baik dalam hal itu, jadi biarkan dia menyelesaikannya. Xueluo, syukurlah untuk otakmu. Jika aku tidak memilikimu, aku benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Aku akan memanggilnya sekarang. Fang Ya mengeluarkan teleponnya dengan penuh syukur ketika dia memanggil Hu Hongda. Ning Xueluo menghirup kopinya dan tersenyum sinis. Di Glory World Entertainment, Ling Zizi menulis pernyataan pers dengan kecepatan tertinggi, lalu mengeceknya sebelum bersiap untuk merilisnya. Namun, tepat ketika jarinya hendak menekan tombol kirim, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia menoleh dan tiba-tiba melihat bahwa itu adalah Hong Hongda. Dia ragu-ragu tetapi masih menjawab, "Halo, CEO Hu." Sebelum ini,
Sangat sulit untuk memanggilnya. Siapa yang tahu bahwa dia akan membuat inisiatif sekarang? Saya berharap, apa itu? Ling Zizi punya firasat buruk. Memang, nada bicara Hu Hongda dari ujung telepon tidak ramah. Miss Ling, Anda sudah tahu, bukan? Apakah dia mencoba mengujinya? Ling Zizi waspada. Aku ingin tahu apa yang kamu maksudkan. Hu Hongda tertawa dingin. Ling Zizi, aku tidak peduli jika kamu menyelidiki sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki, tapi aku akan memperingatkanmu, kamu sebaiknya berhenti memperhatikannya. Yang paling harus kamu lakukan adalah mengelola artis lain. Aku tidak akan kehilangan banyak hal, jadi mengapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri? CEO Hu, apakah Anda mengancam saya? Haha, selama kamu mengerti. Ling Zizi, jangan mencoba mengakali aku. Kamu bisa menyelidikinya, tetapi aku juga bisa. Dan coba tebak apa yang kutemukan. Hu Hongda sengaja berhenti sebelum melanjutkan. Saya pikir Anda memiliki moral yang lebih tinggi, Miss Ling, tetapi siapa yang mengira bahwa kehidupan pribadi Anda berantakan? Anda memberitahu dunia bahwa Anda lajang, tetapi, Anda sebenarnya memiliki anak perempuan berusia 5 tahun. Itu bocah kecil, dia benar-benar kelihatan enak. Aku penasaran bajingan siapa itu. Selanjutnya bab 691.